akan membahas domain dan range. Apa sih itu domain? Domain itu bisa dinyatakan sebagai daerah asal, ya, daerah asal. Biasanya kita simbolkan sebagai bentuk atau simbol dengan huruf D. Jadi kalau misalkan ada fungsi f, maka kita simbolkan dengan df. Sementara range itu bisa dinyatakan sebagai daerah hasil. Ya. Nah, itu kita simbolkan dengan R atau range dari suatu fungsi f. Nah, jadi kalau misalkan kita nyatakan ke dalam sebuah fungsi, misalkan ada himpunan, di sini ada 1, 2, 3, ini himpunan A. Kemudian ada himpunan B, itu 2, 3, 4, 5. 1 ke 2, ya. 2 ke 3. Ini 1 lebihnya, ya. 3 ke 4. Nah, yang dinyatakan dengan domainnya di sini adalah 1, 2, 3. Sementara range-nya itu hanya berada yang pada daerah B, tapi yang hanya ada pasangannya. Berarti itu adalah 2, 3, 4. Ini harus ingat dulu, ya. Nah, pada dasarnya kita hanya ingin mencari domain dan range pada fungsi. Jadi ini pada tingkat SMP. Tapi kalau tingkat untuk mata pelajaran di SMA, domain pada fungsi linear atau yang berbentuk AX ditambah B persamaan garis lurus, ya. Misalkan ada fungsi fx sama dengan 2x kurang 1. Maka ini langsung bisa kita simpulkan bahwa domainnya itu dalam bentuk X, di mana X elemen bilangan real. Sementara range dari fungsi f-nya itu adalah Y, di mana Y elemen bilangan real. Nah, di sini sedikit ada perbedaan. Nah, untuk domain biasanya selalu kita bentuk ke dalam Y sama dengan, ini kuncinya. Sementara range itu harus kita nyatakan sebagai X sama dengan. Kan range, maka nilai dari Y-nya yang kita harus dapatkan. Nah, untuk yang awal, untuk yang pertama ini kita fokus dulu pada pembahasan dari bentuk domain dulu, ya, atau daerah asalnya, atau biasa kita simbol dengan D, ya. Nah, misalkan ada sebuah fungsi yang berbentuk akar atau dinyatakan sebagai bentuk irasional, misal akar fx, maka syarat utama dari bentuk ini agar nilainya terdefinisi itu adalah fx itu harus lebih dari sama dengan 0, atau bisa dinyatakan yang di dalam akar ini harus lebih dari sama dengan 0. Begitu pula kalau misalkan ada bentuk fungsi 1 per fx atau gx, ya, maka agar terdefinisi, ini agar terdefinisi, ya, agar terdefinisi, maka syarat utamanya adalah fx itu tidak boleh sama dengan 0. Jadi kalau misalkan terdapat bentuk yang seperti ini. Begitu pula dengan bentuk pecahan, tapi di sini ada fungsi juga. Misal di sini ada fungsi fx per gx. Maka untuk terdefinisi syaratnya sama. Gx itu harus tidak boleh sama dengan 0. Oke? Nah, ini untuk menyatakan domainnya. Jadi kalau diberikan suatu fungsi, misal fx sama dengan akar 3x ditambah 9. Maka jika ditanya domainnya, berarti ini kan ingat domain tadi itu harus dinyatakan ke dalam Y sama dengan, kan? Nah, berarti ini bisa nyatakan sebagai Y sama dengan akar 3x ditambah
Artinya domainnya adalah domain dari fungsi f itu adalah, ingat tadi syaratnya, yang di dalam akar harus lebih dari sama dengan 0. Berarti x di mana? Nah, 3x tambah 9 harus lebih dari sama dengan 0. X elemen bilangan real. Nah, ini tinggal kita sederhanakan saja. Berarti x di mana x lebih dari sama dengan negatif 9 dibagi 3. Ya, x elemen bilangan real. Sehingga kita peroleh domain dari fungsi tersebut adalah x di mana x lebih dari sama dengan negatif 3. X elemen bilangan real. Ini jika bentuknya dalam bentuk akar. Ya. Oke, atau misalnya kalau kita pengen langsung ubah ke bentuk rumusnya aja, langsung boleh seperti ini. Jadi jika ada fungsi fx sama dengan akar ax ditambah b, maka untuk mengirit waktu bisa langsung seperti ini. Domain dari fungsi f-nya adalah x di mana x lebih dari sama dengan negatif b per a. X elemen bilangan real. Jadi jika contoh seperti tadi ini, akar 3x tambah 9, jadi fx sama dengan akar 3x ditambah 9. Artinya apa? Ini adalah nilai a-nya 3 dan nilai b-nya adalah 9. Jadi langsung domain dari fungsi f-nya adalah x di mana x lebih dari sama dengan negatif b. Berarti negatif 9 dibagi 3. Ya kan? Negatif b per a. Berarti negatif 9 bagi 3. Negatif 3. X elemen bilangan real. Ya, jadi bisa seperti ini untuk mengirit waktu. Oke? Nah, bagaimana kalau kita gunakan lagi yang bentuk seperti ini atau bentuk pecahan? Ya. Jadi, misalkan ada sebuah fungsi fx sama dengan 1 per x kuadrat dikurang 6x dikurang 7. Ya, ini fungsinya. Jadi bisa dinyatakan sebagai y sama dengan 1 per x kuadrat dikurang 6x dikurang 7. Ya, jadi untuk menyatakan domainnya ingat tadi bahwa kalau bentuknya pecahan, penyebut itu tidak boleh 0. Jadi langsung domain dari fungsi f-nya adalah x di mana x kuadrat dikurang 6x dikurang 7 tidak boleh sama dengan 0. X elemen bilangan real. Ya. Jadi bisa dinyatakan x di mana? Jadi kita tinggal faktorkan bilangan yang dikalikan menghasilkan negatif 7 dijumlahkan menghasilkan negatif 6. Nah, itu kan adalah x dikurang 7 dikali x ditambah 1. Tidak boleh sama dengan 0. X elemen bilangan real. Kan? Negatif 7 kali 1 negatif 7. Negatif 7 tambah 1 negatif 6. Maka langsung kita peroleh berarti x di mana x kurang 7 tidak boleh 0 atau x tambah 1 tidak boleh 0. X elemen bilangan real. Jadi terakhir berarti x di mana x tidak boleh sama dengan 7 atau x tidak boleh sama dengan negatif 1. X elemen bilangan real.
Nah, ini adalah domain dari fungsi ini. Ya, fungsi dari fx sama dengan 1 per x kuadrat dikurang 6x dikurang 7. Ya. Tapi bentuk ini juga bisa kita nyatakan sebagai bentuk ini. Kita bisa tuliskan dalam bentuk seperti ini. Nah, misalkan ini ada sebuah garis bilangan. Ada negatif 1, ada 7. Artinya semuanya boleh, semua bilangan di sini boleh, tapi negatif 1 dan 7 itu tidak masuk ke dalam penyelesaian. Makanya ini masuk dalam penyelesaian, ini juga masuk dalam penyelesaian, dan ini juga. Jadi bisa kita tuliskan sebagai x di mana? Ya kan? Kurang dari negatif 1 karena ke arah kiri. Nanti x kurang dari negatif 1. Atau yang pertama ya. Kemudian di tengah. X lebih dari negatif 1 kurang dari 7. Atau x lebih dari 7. X elemen bilangan real. Boleh juga kita nyatakan seperti ini untuk penulisannya. Ya. Jadi kalau misalkan lagi diberikan lagi bentuk lain, misal seperti ini. Fx sama dengan x kurang 1 per x ditambah 3. Jadi kan kalau ingin menentukan domainnya, berarti y sama dengan x kurang 1 per x ditambah 3. Jadi langsung domainnya berarti adalah x di mana? Nah, ini kan bentuknya pecahan, berarti tidak boleh sama dengan x tambah 3 tidak boleh sama dengan 0. X elemen bilangan real. Jadi langsung domainnya adalah x di mana x tidak boleh sama dengan negatif 3. X elemen bilangan real. Jadi seperti ini. Nah, selanjutnya bagaimana kalau range-nya? Ya, bagaimana kalau range? Itu adalah R kan? Nah, ingat tadi bahwa untuk menentukan nilai range-nya kita itu harus mengubah bentuknya menjadi X sama dengan. Nah, ini untuk range. Ya. Jadi kita tinggal ubah bentuk ini. Jadi kalau misalkan fungsinya ini kan y sama dengan x kurang 1 per x ditambah 3. Ya kan? Karena kita butuh cepat, kita tinggal ubah jadi x sama dengan. Kan syaratnya harus x sama dengan. Ya kan? Jadi tinggal kita kali seperti ini. Kita kali silang. X kali y ditambah 3 kali y sama dengan x dikurang 1. Kemudian satukan yang memuat x. Ya. Berarti x kali y dikurang x sama dengan negatif 3y dikurang 1. Oke? Distribusikan x-nya. Ya. Berarti x sini sisa y kan, x kali y menghasilkan xy dikurang 1. X kali negatif 1 itu negatif x sama dengan negatif 3y dikurang 1. Artinya kita peroleh nilai x sama dengan adalah negatif 3y dikurang 1 per y dikurang 1. Nah, dari sini karena kita butuh range berarti F. Nah, range dari fungsi f itu adalah nilai dari y, di mana karena ini bentuknya pecahan berarti tidak boleh sama dengan 0. Y kurang 1 tidak boleh sama dengan 0. Y elemen bilangan real. Tinggal kita sederhanakan, berarti y di mana y tidak boleh sama dengan 1. Y elemen bilangan real. Seperti ini. Ya. Nah, tapi kalau untuk mengirit waktu bagaimana?
Kalau kita bentuknya seperti ini, kita ubah lagi kan lumayan membuang waktu ya. Jadi kita sederhanakan bagaimana. Jadi kalau misalkan ada fungsi fx sama dengan ax ditambah b per cx ditambah d, maka domain dari fungsi ini bisa kita irit seperti tadi, itu adalah x di mana x tidak boleh sama dengan negatif d per c. X elemen bilangan real. Ya. Untuk range-nya bisa kita ubah seperti ini. Range itu adalah y di mana y tidak boleh sama dengan a per c. Y elemen bilangan real. Oke? Nah, seperti tadi, misal ini kan ada soal y sama dengan x kurang 1 per x tambah 3. Y sama dengan x kurang 1 per x ditambah 3. Dari sini bisa kita nyatakan A-nya. Berarti yang koefisien sini ya. Ingat, A-nya adalah 1, B-nya adalah negatif 1, C-nya adalah 1, dan D-nya adalah 3 dari bentuk ini. Artinya kalau untuk domainnya kita irit waktunya, berarti x di mana? X tidak boleh sama dengan negatif D. Berarti negatif 3 dibagi C. Berarti bagi 1. X elemen bilangan real. Jadi langsung kita peroleh berarti nilai domainnya adalah x di mana x tidak boleh sama dengan negatif 3. X elemen bilangan real. Sementara untuk range-nya berarti kita bisa langsung peroleh seperti ini. Y di mana? Y tidak boleh sama dengan A per C. Berarti 1 bagi 1. Ya kan? A per C. 1 bagi 1. Berarti 1. Y elemen bilangan real. Seperti ini. Nah, kita tinggal cek sama tidak dengan jawaban tadi. Nah, ini kan range-nya Y tidak boleh sama dengan 1. Nah, betul. Ya. Kemudian domainnya bagaimana? Begitu juga dengan domain X tidak boleh negatif 3. Nah, seperti ini. Oke? Seperti ini ya. Jadi, saya berikan lagi contoh lain. Misalkan gini. Fx sama dengan 2x kurang 5 per 3x ditambah 7. Artinya, nilai A-nya berapa? Berarti A-nya adalah 2 dari bentuk tadi ya. Fx sama dengan AX ditambah B per CX ditambah D. A-nya adalah 2. B-nya adalah negatif 5. C-nya adalah 3. Ya. Kemudian D-nya adalah 7. Jadi kalau misalkan yang ditanya domainnya, jadi langsung domainnya berarti X di mana? X tidak boleh sama dengan. Jadi ingat rumusnya tadi. Min D per C. Negatif D bagi C. Berarti negatif 7 dibagi 3. Nah, X elemen bilangan real. Jadi kalau range-nya gimana? Sama seperti tadi. Berarti Y di mana? Y tidak boleh sama dengan. Tinggal cek rumusnya. Ya. A per C. Berarti 2 per 3. Y elemen bilangan real. Oke? Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.